Halo Sobat SSC, welcome back to Time Out. Sehat-sehat ya semua, pada di rumah aja kan. Ingat, jaga kebersihan, sering cuci tangan pakai sabun. Kalau mau keluar, ingat pakai masker ya. Kali ini kita akan bahas soal-soal untuk kelas 10. Jadi pantengin terus channel ini ya. Jika kalian suka, jangan lupa like, comment, subscribe, share ke teman-teman kalian untuk pengembangan channel ini. Are you ready? Let's check it out. Halo adik-adik, ketemu lagi dengan saya Kak Barul Ulum selaku Tentor SSC Kimia Surabaya. Kali ini saya akan bahas soal materi kelas 10 semester 2 bab hukum dasar kimia ya. Oke, soalnya diberikan seperti ini. Sebanyak 22,4 gram cuplikan yang mengandung besi dianalisa dan diperoleh 16 gram Fe2O3. Jadi ini masih cuplikan besi ya. Namanya cuplikan berarti dia bukan berat murni ya. Artinya masih kecampur dengan zat lain gitu ya. Oke, hitung kadar Fe di dalam cuplikan. Nah, jadi soal yang diberikan ini penerapannya di hukum dasar kimia adalah subbab tentang hukum Proust atau hukum perbandingan tetap. Nah, tetapi soal ini nanti saya akan coba menggunakan dua cara. Jadi kita bisa gunakan hukum Proust atau bisa kita gunakan cara yang kedua, yaitu menggunakan konsep mol. Tapi yang saya bahas yang pertama, kita bisa gunakan hukum Proust terlebih dahulu. Caranya seperti ini ya. Jadi cara satu ini nanti kita gunakan konsepnya hukum Proust. Ada yang masih ingat bunyi dari hukum Proust itu apa? Benar. Jadi hukum Proust itu menyatakan perbandingan massa unsur dalam menyusun suatu senyawa selalu tetap. Perbandingan massanya itu tetap. Jadi massanya bisa kita dapat dari perbandingan AR atau nanti kita bisa atau bisa juga dari massa yang sudah diketahui di soal, gitu ya. Oke. Langkah pertama, saya akan tulis dulu yang diketahui pada soal di atas. Soal di atas diberikan cuplikan yang mengandung besi. Berarti kalau di sini ada cuplikan yang mengandung besi. Besi itu kan Fe ya. Sebanyak 22,4 gram. Ini tadi apa? Ya benar, ini bukan massa sesungguhnya ya. Jadi jangan sampai ketipu ya. Ini bukan massa sesungguhnya daripada Fe. Dianalisa mengandung Fe 16 gram Fe2O3. Jadi ini setelah dianalisis ternyata ada 16 gram Fe2O3. Hitung kadar Fe dalam cuplikan. Mencari kadar Fe atau persentase daripada Fe, caranya ada yang tahu? Ini rumus matematika biasa. Caranya adalah massa murni daripada Fe dibagi dengan cuplikan ya. Cuplikan daripada Fe tinggal kita kalikan dengan 100%. Ini rumus daripada kadar Fe gitu ya. Oke. Dari rumus ini baru kita analisis sekarang apa-apa yang sudah diketahui di soal. Kalau untuk cuplikannya sudah diketahui sebanyak 22,4 gram, tetapi massa murni Fe-nya masih belum ada. Sehingga massa murninya Fe ini nanti kita bisa cari dari massa Fe2O3 menggunakan hukum Proust, gitu ya. Cara pengerjaannya seperti ini ya. Jadi Fe2O3 ini unsurnya kan terdiri senyawa ini kan terdiri dari dua unsur. Yang pertama kan ada Fe sama oksigen ya. Kita bisa mencari massa Fe dengan cara membandingkan antara AR atau ml-nya Fe2O3 dengan massa Fe2O3 yang sudah diketahui di soal. Kita tulis dulu. Di sini ada AR, saya tulis atau MR ya, karena AR ini menyatakan atom, kalau MR nanti untuk senyawa ya. Oke.
Kalau kita mau mencari MR Fe2O3, harus tahu total AR-nya Fe berapa sama oksigen berapa. Nanti ketika kita tambah akan didapatkan MR Fe2O3. Karena di sini AR itu menyatakan satu atom, di mana Fe-nya ada 2, maka mencari total AR dari Fe di dalam Fe2O3, maka harus kita kalikan dengan jumlahnya Fe. Sehingga di sini kita bisa tulis 2 kali AR-nya Fe. Kemudian oksigennya kan ada 3 kalikan dengan AR-nya oksigen. AR sudah ada di soal, tinggal kita masukkan saja. AR-nya Fe 56, maka nanti 2 kali 56 langsung saya tulis ya, 112. Sedangkan oksigen kan 16 kali 3, di sini ada 48, jadi total MR-nya adalah 160. Setelah AR sama MR yang kita sudah dapatkan, kita bisa bandingkan dengan apa tadi? Benar, kita bisa bandingkan dengan massa yang sudah diketahui di soal. Massa murni Fe2O3 apakah sudah ada di sini? Ada. Nilainya adalah 16. Kita taruh di bawahnya MR Fe2O3. Nah, 16 gram di sini. Yang kita cari apa? Yang kita cari adalah massa murni dari Fe, karena tujuannya adalah mencari kadar Fe di dalam cuplikan. Nah, cara mencarinya tinggal kita cari saja, karena ini nanti sebanding, maka kita bisa cari angka pengalinya ya, karena angka pengalinya nanti sama semua. 160 ke 16, ini dikalikan berapa, Dek? Ya, benar, dikalikan 0,1. Karena ini merupakan perbandingannya setara, maka angka pengali pasti sama. Sehingga untuk mencari masanya Fe juga sama, ini dikalikan 0,1. Didapatkan massa Fe murni di dalam cuplikan Fe 11,2 gram. Jadi ini adalah massa murni daripada Fe. Setelah kita dapatkan massa murni Fe, barulah kita masukkan dalam rumus persentase. Persentase Fe sama dengan massa Fe-nya sudah ada 11,2, langsung saya masukkan, dibagi dengan cuplikan Fe-nya tadi sudah ada ini 22,4, kita kalikan dengan 100% ya. Nah, ini nanti bisa kita coret. Ini 1, di sini 2, sehingga kadarnya Fe adalah 50%. Diberikan di sini jawabannya adalah yang B. Cara yang kedua, kalian bisa gunakan yang namanya di sini konsep mol ya. Oke, soalnya tadi kan seperti ini. Cuplikan yang mengandung Fe sebanyak 22,4 gram, berarti seperti ini. Dianalisa, ternyata di dalamnya terdapat 16 gram Fe2O3. Hitung kadar Fe dalam cuplikan. Nah, berarti sama kayak tadi, rumusnya kadar kan persentase Fe sama dengan massa murninya Fe dibagi dengan cuplikan Fe dikalikan dengan 100%. Nah, ini rumus kadar ya. Oke. Kemudian setelah kita tulis rumus ini, baru kita analisis sama kayak tadi ya. Cuplikan Fe-nya sudah ada 22,4 gram, tapi massa Fe-nya tidak ada. Bagaimana cara kita mencari massa Fe? Massa Fe dapat dicari dari massa Fe2O3 dengan menggunakan konsep mol. Nah, di dalam konsep mol, kalau diketahui salah satu mol, mencari mol yang lain, kalian bisa gunakan perbandingan mol sama dengan perbandingan koefisien. Karena di situ membandingkan mol dengan koefisien, sehingga kita butuh reaksi. Maka dari itu kita buat reaksi pembentukan Fe2O3 dari Fe ditambah dengan O2 menghasilkan Fe2O3. Setelah kita buat reaksi, kita setarakan. Jumlahnya Fe di sini ada 2, di sini ada 1, sehingga supaya setara tambahkan koefisien 2 di depannya Fe. Oksigen di kanan 3, di kiri 2, supaya setara kita kalikan 3/2.
Setelah kita setarakan, baru kita cari mol salah satu zat yang ada dalam reaksi ini yang sudah diketahui. Karena di sini yang diketahui massa Fe2O3, maka kita bisa cari molnya Fe2O3, ya. Nah, cara mencari mol ada yang masih ingat? Ya, benar. Massa kita bagi dengan Mr. Mr-nya setelah saya hitung ketemunya 160. Sehingga di sini nanti kalau kita bagi hasilnya adalah 0,1 mol. Nah, ketika mol salah satu diketahui, mencari mol yang lain tadi menggunakan apa? Ya, benar. Perbandingan mol sama dengan perbandingan koefisien. Jadi molnya Fe2O3 kita bisa bandingkan dengan molnya Fe dari koefisien yang diberikan. Kalau Fe2O3 di sini koefisiennya 1 menghasilkan 0,1 mol, berarti awal mulanya kalau koefisiennya Fe2, maka di sini nanti hasilnya adalah 0,2 mol. Karena perbandingan mol akan sama dengan perbandingan koefisien. Jadi kalau ini kan ketika kita bandingkan 0,2 ini 0,1, berarti kan 2 banding 1, ini juga koefisiennya 2 banding 1. Setelah ketemu mol, karena tujuan kalian adalah mencari massa, dari mol ke massa rumusnya gimana? Ya, benar, dikalikan dengan AR. AR-nya Fe di sini nanti ada 56. Jadi 56 kalau kita kalikan 0,2 nilainya adalah 11,2 gram. Nah, ini adalah massa murni dari besi, ya. Kita masukkan dalam rumus persentase Fe. Massa Fe murninya 11,2 gram dibagi dengan cuplikan Fe, cuplikannya adalah 22,4, tinggal kalikan dengan 100%, ya. Ini nanti bisa kita coret, ini 1, di sini 2. Nah, 100 kalikan setengah, hasilnya adalah 50%. Nah, jawabannya sama tadi ya, yang B. Kita lanjut soal yang kedua. Penguraian kalium klorat KClO3 terbentuk gas oksigen sebanyak 4 liter. Jika gas ini diukur pada P dan T sama dengan 1/3 liter gas N2, beratnya 7 gram, hitung massa KClO3 yang terurai dalam satuan gram. Oke, di soal ini ada dua konsep yang harus kalian pahami. Yang pertama, kalau misalkan membandingkan gas satu dengan gas lain, cirinya ini. Jika gas ini diukur pada PT sama dengan gas N2, artinya oksigen dibandingkan dengan N2, maka kalian mengerjakannya menggunakan yang namanya di sini hipotesis dari Avogadro. Ini konsep yang pertama ya. Oke. Sedangkan konsep yang kedua, untuk mencari massa KClO3 dalam satuan gram, kalian bisa gunakan konsep mol ya. Yang pastinya harus kita buat reaksi dulu. Tapi kita masuk ke dalam hipotesis Avogadro dulu untuk mencari mol salah satu gas hasil penguraian KClO3, yaitu gas oksigen. Nah, cara mencari mol gas oksigen menggunakan hipotesis Avogadro, bagaimana caranya? Ya, benar. Caranya adalah membandingkan antara mol oksigen dibandingkan dengan mol gas N2 sama dengan volume O2 dibandingkan dengan volume N2. Oke, baru kita masukkan mol O2 per mol. Kalau ada massa, mencari mol tinggal kita bagi MR. Di sini sudah ada MR N2. Jadi massanya sudah ada 7. MR-nya di sini 28, langsung saya tulis ya, 7 bagi 28, ketemunya di sini 1/4. Sama dengan volume oksigennya sudah diberikan ini 4 liter, 4 kita tulis ini, per volume N2-nya. Volumenya berapa N2? Benar, 1/3. Sehingga mol O2-nya didapatkan sama dengan 3 liter.
Nah, setelah ketemu mol O2, karena kita mau mencari molnya KClO3, maka kalian harus tahu reaksinya. KClO3 kalau misalkan kita uraikan, yang dihasilkan apa, Dek? Benar. Yang dihasilkan ada KCl ditambah dengan O2. Apakah reaksi ini sudah setara? Belum. Oke, kita setarakan dulu. Di sini K-nya jumlahnya 1, Cl-nya 1, oksigennya ada 3, di sini ada 2. Supaya setara kita kalikan 3/2. Supaya nanti koefisiennya tidak dalam bentuk pecahan, maka semuanya kita kalikan 2. Setelah kita kalikan 2 didapatkan K2KClO3 menghasilkan 2 KCl ditambah 3 O2. Nah, baru kita bandingkan antara koefisien dengan mol salah satu yang sudah diketahui dalam reaksi ini. Mol yang sudah diketahui adalah mol oksigen. Kita tulis di bawah sini 3 mol oksigen. Nah, ini 3 ini untuk berapa koefisiennya? Untuk 3 ya. Jadi 3 ini 3 mol. Berarti kalau misalnya koefisiennya di sini 2, maka mol KClO3 adalah 2 mol. Benar. Setelah molnya kita dapatkan, maka mencari massa. Mencari massa kalau diketahui mol rumusnya apa? Benar. Mol dikalikan mR. Berarti molnya ini nanti kita kalikan dengan mR dari KClO3. mR-nya tadi berapa? 122,5. Kita tulis di sini 122,5. 2 kalikan 122,5 hasilnya berapa, Dek? Ya, benar. 245 gram. Nah, maka jawaban di soal nomor 2 adalah yang A. Gimana? Mudah kan? Nah, jika teman-teman punya soal yang ingin dibahas di sini, teman-teman bisa kirim lewat email yang ada di sini. Nah, ingat Sobat SSC, tetap di rumah aja, belajar bareng SSC. Jika Sobat SSC suka dengan video ini, tekan like, ya, kemudian komen di bawah, share ke teman-teman kalian. Jangan lupa subscribe juga dan tonton video time out series yang lainnya. Oh ya, serta follow akun sosial media kami yang lain ya. Tetap semangat, sampai jumpa di video yang berikutnya. Mari berjuang untuk menjadi yang lebih baik. SSC, Learning is Fun.